Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ba'du. Sahabat Kang Ihsan yang berbahagia, saya ingin membahas tentang hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Ini dibahas oleh beberapa ulama di beberapa kitab, misalnya di kitab Ihya Ulumuddin, ya. Kalau lebih clear lagi, yang sudah dibikin ringkasan dengan sangat jelas, itu ditulis oleh Al-Mukarram Almarhum Al-Maghfurlah Simbah Kiai Zainal Abidin Munawwir, ya, dalam kitab tentang Kitabus Shiyam gitu. Jadi yang perlu kita hati-hati, puasa kita sah, puasa kita memenuhi syarat dan rukun, tetapi dari puasa itu kita tidak mendapatkan pahala apa-apa. Tidak berdosa, tapi tidak dapat pahala apa-apa. Ibarat orang berpuasa, sudah haus, sudah dia lapar, tetapi nilainya 0. Ya, sebagaimana hadis, ya, Rasulullah SAW, ini saya buka di kitab Ibanatul Ahkam, ya. Ada hadis di situ disebutkan, ya, qala Rasulullah SAW, man lam yada' qaula zuri wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, ya, rawahul Bukhari wa Abu Dawud wal lafdhu lahu, ya. Di sini Rasul mengatakan man lam yada' qaula zur, ya, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan palsu, ucapan dusta, wal amala bihi, dan mengerjakan perbuatan dusta, wal jahla, dan dia melakukan tindakan bodoh, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, puasa dia yang dia meninggalkan tidak makan dan tidak minum. Ini artinya lewat hadis ini, ya, sangat jelas sekali bahwa hati-hati ketika kita meninggalkan tidak makan, tidak minum ketika puasa itu, jangan-jangan Allah tidak butuh dengan puasa kita, karena pahala puasa kita batal. Lah, pertanyaannya kemudian apa saja yang membatalkan pahala puasa itu? Pertama adalah adamu ghadzil basari anil ittisa'i fin nadri ila kulli ma yadhummu wa yakrah, yaitu pertama adalah orang itu tidak bisa menahan pandangan, ya, kepada sesuatu itu dicela dan dibenci oleh agama. Jadi misalnya ketika ada orang berpuasa, kemudian dia melihat film porno, puasanya sah kalau dia tidak sampai terjadi onani misalnya, puasanya sah, tetapi dia tidak dapat pahala apa-apa. Ketika sedang puasa, kemudian dia jalan-jalan dan melihat-lihat hal-hal yang diharamkan, ya, misalnya melihat lawan jenisnya dan lain sebagainya, maka di situ pahala puasanya batal. Yang kedua adalah adamu khifdzil lisani 'anil kidhbi wal ghibati wan namimati wa ghairiha, yaitu orang yang tidak mampu menahan lisannya dari berdusta, dari mengadu domba, dari berkata jorok, dari berkata buruk dan lain sebagainya, ya. Sehingga disebutkan dalam sebuah hadis, ya, laisa siyamu minal akli wasyurbi, tidaklah yang disebut puasa itu sekedar untuk orang meninggalkan tidak makan dan tidak minum. Innamas siyamu minal lagwi warrafathi, sungguh yang namanya puasa itu orang menahan dari berbicara yang sia-sia, dan juga dia bisa menahan dari berkata yang kotor atau berkata yang jorok. Yang ketiga yang membatalkan pahala puasa adalah adamu kafis sam'i minal isgha'i ila kulli makruhin wa maksiatin, yaitu orang tidak mampu untuk menahan pendengarannya, telinganya, dari mendengarkan hal-hal yang dibenci dan dianggap maksiat menurut syariat Islam. Misalnya, kalau ada orang ketika sedang Ramadan, kemudian dia mendengarkan ada orang sedang menggunjing. Lah, mendengarkan orang menggunjing itu sama dengan orang yang menggunjing, karena as-sami' syarikul mutakallim, orang yang mendengarkan itu hukumnya sama dengan orang yang berbicara. Maka batal pahala puasanya, ya. Termasuk yang keempat adalah yang membatalkan pahala puasa adalah adamu kafi baqiyatil jawarih minal athami minal yaddi war rijli, ya, wa ghairiha, yaitu orang yang tidak mampu menahan anggota badannya, dari tangannya, dari kakinya, dari hal-hal yang diharamkan, dari hal-hal yang dibenci, yang tidak disyariatkan oleh Islam. Maka ketika ada orang kemudian pada bulan Ramadan dan dia kemudian misalnya berkelahi, maka itu batal pahala puasanya walaupun puasanya tidak batal. Yang kelima yang membatalkan pahala puasanya adalah ayyastakthira minat ta'amil halali waqtal iftar, yaitu orang yang ketika dia berbuka, dia dipenuhi oleh makanan-makanan yang halal
sampai berlebih-lebihan. Misalnya ketika buka, semua jenis makanan dia makan, mulai dari kolak, ada gorengan, kemudian dia juga makan nasi, makan burjo dan lain sebagainya, sampai kemudian kekenyangan. Ini hati-hati, ini bisa membatalkan pahala puasa. Kemudian yang keenam, yang membatalkan pahala puasa adalah alla yakuna qalbuhu ba'dal iftari muttariban bainal khaufi war raja, yaitu hatinya ketika masuk setelah dia berbuka, setelah maghriban, dia tidak merasa antara al-khauf war roja, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa pengharapan. Harusnya orang ketika dia selesai melakukan puasa, dia ada rasa khauf, takut puasanya ditolak oleh Allah, tetapi juga ada roja, bahwa rahmat Allah untuk menerima puasa kita itu sangat besar. Maka perlu hati-hati sekali, jangan sampai kita berpuasa sudah haus, sudah kemudian kita lapar, ternyata kita nilainya 0, kita tidak mendapatkan pahala puasa karena pahala puasa kita batal. Termasuk yang menjadi catatan kehati-hatian kita adalah ketika sahabat-sahabat Kang Ihsan ini melihat televisi, ya, sebagaimana kita sudah membaca keputusan Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, adalah salah satu yang perlu hati-hati dari program televisi itu misalnya adalah program yang menyiarkan berita-berita selebritis yang terkadang beritanya itu mengandung ghibah. Dan ketika beritanya itu mengandung ghibah dan Anda menonton dan Anda ikut mendengarkan, maka hukumnya sama dengan orang yang membuat berita ghibah itu. Misalnya ada berita artis tentang selingkuh, ada berita artis tentang dia melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk dan Anda mendengarkan, itu sama dengan hukumnya juga dosa. Maka perlu hati-hati, perlu selektif melihat program-program di televisi. Jangan sampai kita melihat program televisi itu menjadikan pahala puasa kita hilang. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.